Shalom sahabat Bible Bee yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi di channel ini. Bagaimana kabar saudara? Saya selalu berdoa saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saudaraku, mari kita mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu dari Aceh yang tentunya sangat menyentuh hati, di mana di tengah latar belakang dan tantangan yang tidak mudah, beliau berani mengambil langkah untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mempelajari Alkitab. Meskipun ia belum mengerti sepenuhnya tentang Alkitab, tetapi dia mau belajar. Dan tentu itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi kita bisa melihat itu adalah keputusan iman di mana beliau mau belajar, mau mengenal Tuhan Yesus. Dan langsung saja mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Sangat menarik perhatian saya itu di pasal berapa saya belum tahu ya Pak. Bunyinya begini, hidup begini kira-kira ya. Maaf ya karena saya belum begitu hafal ayat-ayat di Alkitab. Intinya begini, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya sangat heran dengan kalimat itu. Nama saya Eliza Siregar. Dari nenek moyang kami, dari kakek kami sudah tinggal di Aceh. Jadi anak dan cucu kakek saya lebih paham tentang Aceh daripada seperti kami begitu akrab, begitu mencintai masakan Aceh, bahasa Aceh dan segala sesuatu adat istiadat Aceh kami lebih paham. Jadi Aceh adalah tempat saya tumbuh dewasa sampai saya menikah dan mempunyai 3 orang anak. Suka bertanya sambil mencabut rambut putih ayah saya, ayah kok suka banget baca Qurannya orang Kristen. Jadi Alkitab itu saya anggap Qurannya orang Kristen. Nah, karena ayah saya mungkin gak mau menjelaskan karena saya masih kecil, jadi ayah cuman berbicara begini, menjawab, nanti kalau sudah besar kamu belajar. Oke lah. Karena terlalu sering saya bertanya, ayah kok tiap hari baca Quran orang Kristen? Gitu. Tetap dijawab sama ayah saya, nanti kalau udah besar belajar. Gitu. Saya bertetangga dengan orang Kristen yang bernama Bapak Yohanes. Dari keluarga Pak Yohanes, lagu-lagu pujian, ataupun kadang-kadang kalau ibu itu sedang mengajar anak-anaknya, ayo, si Christopher ingat banget saya, ayo Christopher hafal doa Bapa kami. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil mendengar apapun tentang Kristiani, termasuk bacaan buku-buku bacaan sekolah minggu anak-anak Pak Yohanes yang berserakan. Saya suka bolak-balik ikut-ikut baca gitu. Sampai lagu-lagunya pun saya hafal. Waktu itu saking akrabnya. Barulah saya ingat. Lah ayah kan dulu suruh saya belajar. Mungkin dulu ayah saya tuh suruh belajar, maksudnya bukan suruh belajar, menganjurkan saya, lu harus belajar Alkitab. Enggak, tapi itu hanya sekedar ucapan seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, nanti belajar sudah besar. Jadi itu saya anggap suruh belajar secara umum. Nah begitu sampai di Bali, baiklah. Saya teringat kata-kata pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eliza Siregar. Walaupun saya
terlahir dari suku Batak. Bapak saya suku Batak, bermarga Seregar, dan ibu saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Tetapi kami dari nenek moyang kami, dari kakek kami sudah tinggal di Aceh. Sudah tinggal di Aceh. Jadi anak dan cucu kakek saya lebih paham tentang Aceh daripada daerah kelahiran kami sendiri. Seperti kami begitu akrab, begitu mencintai masakan Aceh, bahasa Aceh, dan segala sesuatu adat istiadat Aceh kami lebih paham. Jadi Aceh adalah tempat saya tumbuh dewasa sampai saya menikah dan mempunyai 3 orang anak. Baiklah, saya akan mulai cerita saya, perjalanan hidup saya mulai dari saya kecil. Di judul adalah papa saya adalah seorang kutu buku, dan saya sering bertanya ketika saya masih kecil, kalau nggak salah saya tuh umur sekitar kelas 3 SD gitu, saya suka bertanya sambil mencabut rambut putih ayah saya, ayah kok suka banget baca Qurannya orang Kristen. Jadi Alkitab itu saya anggap Qurannya orang Kristen. Nah, karena ayah saya mungkin nggak mau menjelaskan karena saya masih kecil, jadi ayah cuman berbicara begini, menjawab, nanti kalau sudah besar kamu belajar. Oke lah. Karena terlalu sering saya bertanya, ayah kok tiap hari baca Quran orang Kristen gitu. Tetap dijawab sama ayah saya, nanti kalau udah besar belajar gitu. Nah, jadi ayah saya itu kutu buku, segala macam buku dibaca. Jadi rumah kami itu dipenuhi dengan buku-buku. Kami dari keluarga sederhana, sampai saking sederhananya ayah saya itu tidak punya lemari untuk menyimpan buku-bukunya, tapi buku-bukunya diletakkan di tong ya, waktu itu dari tong-tong kayu ya, di tong-tong kayu begitu. Jadi saking kutu bukunya ayah saya, sampai Alkitab pun juga ikut dibaca oleh ayah saya. Kemudian ya itu suara azan ya. Ya. Jadi, nah itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bertetangga dengan orang Kristen yang bernama Bapak Yohanes. Jadi rumahnya di depan rumah saya, jarak rumah kami sekitar 30 meter. Jadi di rumah Pak Yohanes itu adalah tempat nongkrong saya setiap saya pulang sekolah. Itu saat SD. Pak Yohanes itu beragama Kristen. Anaknya mungkin ada 6 orang ya. Saya kenal semua. Kenal baik. Saking akrabnya, saya sudah kayak ibu saya sendiri itu, Ibu Yohanes. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa mendengar dari keluarga Pak Yohanes lagu-lagu pujian, ataupun kadang-kadang kalau ibu itu sedang mengajar anak-anaknya, ayo, si Christopher, ingat banget saya, ayo Christopher, hafal doa Bapa kami. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil mendengar apapun tentang Kristiani, termasuk bacaan buku-buku bacaan sekolah minggu anak-anak Pak Yohanes yang berserakan. Saya suka bolak-balik ikut-ikut baca gitu. Sampai lagu-lagunya pun saya hafal.
waktu itu. Saking akrabnya. Lagu-lagunya pun saya hafal, ada beberapa. Jadi kalau saya pulang sekolah, kalau nggak nongkrong di rumah Pak Yohanes, waktu itu masih SD ya. Kalau nggak nongkrong di rumah Pak Yohanes, saya nongkrong di atas pohon belimbing. Di samping rumah adik ibu saya. Jadi rumah ibu saya dengan rumah adiknya bersebelahan. Di samping rumah adik ibu saya ada pohon belimbing. Jadi saya suka nongkrong di situ di atas sambil bernyanyi. Saya ingat banget lagu pujian yang waktu itu saya hafal banget. Lagu ini ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem, dan seterusnya. Dan waktu itu sepupu saya suka ngeledekin dari bawah. Lagu apa itu? Bethlehem, Bethlehem katanya gitu. Dan waktu itu masih kecil juga saya nggak ngerti itu apa itu Bethlehem ya. Terus lagu riang gembiranya lagu ini ya. Dengarkanlah derap gembala menuju Bethlehem semuanya. Terus saya udah lupa kata-katanya. Terus sampai lagu Malam Kudus. Waktu itu saya udah hafal di luar kepala. Jadi ibu saya juga pernah menegur ketika saya bernyanyi di atas pohon belimbing. Kamu nyanyi apa? Begitu. Nggak boleh nyanyi-nyanyi begitu. Cuman waktu itu saya masih anak-anak, lah sekedar lagu aja kok saya harus dilarang kata gitu. Nah, sudah. Nah jadi itu nggak lama kemudian karena Bapak Yohanes itu seorang polisi, dia pindah tugas ke Tanjung Priuk di Jakarta ini. Dan di saat itu saya merasa kesepian, luar biasa kesepian. Kesepian saya waktu itu seperti saya kehilangan keluarga sendiri. Sampai nggak terasa waktu berjalan, saya tumbuh dewasa. Saya sempat sekolah di Fakultas Ekonomi tapi sampai semester 5 karena saya memilih menikah. Setelah saya menikah, saya mempunyai anak 3, terus saya dikhianati oleh suami saya, but I don't care it, saya nggak peduli itu. Karena konflik di Aceh, saya terpaksa waktu itu anak-anak masih sekolah, terpaksa saya membawa kabur anak-anak saya dari Aceh ke Jakarta. Nah di Jakarta saya pontang-panting cari rezeki untuk menghidupi anak-anak. Waktu itu saya sudah melupakan ya, sudah melupakan Pak Yohanes, sudah melupakan kalimat ayah saya, nanti kalau udah besar belajar, itu udah saya lupakan. Saya sibuk dengan kehidupan saya yang boleh dikatakan luar biasa, pahitnya luar biasa, gimana ya, kepahitan lah, kok di dalam kita Kristen kepahitan. Nah jadi waktu itu anak saya yang bontot, ketika dia tamat SMA, dia merantau ke Bali untuk bekerja. Jadi saya suka mondar-mandir Jakarta Bali. Nah ketika saya sering ke Bali, terbersitlah saya kepingin banget menghabiskan hari tua di Bali. Dan itu tercapai. Nah begitu sampai di Bali, barulah saya ingat. Lah ayah kan dulu suruh saya belajar. Mungkin dulu ayah saya tuh suruh belajar, maksudnya bukan suruh belajar, menganjurkan saya, lu harus belajar Alkitab. Enggak, tapi itu hanya sekedar ucapan seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, nanti belajar sudah besar. Jadi itu saya
saya anggap suruh belajar secara umum. Nah begitu sampai di Bali, saya teringat kata-kata ayah saya disuruh belajar, kok nggak belajar-belajar ya. Maksud saya itu belajar Alkitab. Nah karena di Bali saya banyak waktu luang, banyak kesempatan. Waduh, ayah bilang kalau sudah besar suruh belajar. Ini jangankan besar, malah saya mulai belajarnya setelah saya tua. Setelah usia saya di atas 60 tahun. Ya, waktu itu saya punya teman akrab yang namanya Mary Sebayang. Saya kabarkan kepada Mary Sebayang, Mer, Kristen. Mary Sebayang ini Kristen. Mer, boleh nggak nanti aku tanya-tanya? Aku sedang buka-buka Alkitab. Oh dengan senang hati dengan senang hati katanya gitu. Nah, jadi Ibu Mary tinggal di Medan dan saya tinggal di Bali. Waktu itu kami sering chatting, dia rajin ngirim firman apa segala macam. Sedangkan saya memang benar-benar nggak tahu isi Alkitab tuh apa. Cuman saya balik-balik baca gitu. Saya bolak-balik Alkitab itu tidak secara rinci. Jadi saya lompat-lompat. Dari sini lompat dari satu pasal ke lompat ke pasal yang lain, dari ayat satu ke ayat yang lain. Jadi ada satu ayat yang sangat menarik perhatian saya itu di pasal berapa saya belum tahu ya Pak. Bunyinya begini, hidup begini kira-kira ya. Maaf ya karena saya belum begitu hafal ayat-ayat di Alkitab. Intinya begini, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya sangat heran dengan kalimat itu. Mati kok dibilang keuntungan. Saya tanya lagi sama Bu Mary, Mer, kan mati itu nggak keuntungan dong. Saya bilang gitu. Kenapa dibilang keuntungan? Terus Ibu Mary menceritakan kepada saya hidup di dalam Kristus. Kristus itu adalah keselamatan. Terus kenapa dibilang di dalam Kristen mati adalah sebuah keuntungan? Karena begitu kita meninggal, kita sudah pasti diselamatkan. Sudah ada kepastian keselamatan. Dan itu sangat menarik perhatian saya. Disitulah saat saya di Bali itu terjadi pergumulan yang luar biasa. Saya berat sekali mau menyampaikan sama anak-anak, nanti takut anak-anak marah ya atau bermasalah. Tapi waktu itu saya entah kenapa kepingin banget saya gimana sih keadaan di dalam gereja gitu. Nah waktu itu saya nekat waktu di Bali, padahal saya belum terima Yesus Kristus, tapi saya nekat ke gereja GBI Rokute di Bali. Saya nggak ngerti, kok begitu saya masuk gereja, dengar puji-pujian, otomatis kok saya menangis. Ada apa ini kok bisa begitu nyentuh gitu? Ada apa ini? Ada kok bisa saya begitu tersentuh gitu? Ya sudah terus saya kabarkan lagi sama Mer, gue kemarin ke gereja Mer, gini. Jadi Mary itu dengan sabar dia terus mengabarkan kebenaran pada saya dan dia bela-belain datang dari Medan ke Bali hanya untuk menginjili saya, dengan sabar. Nah, setelah saya mulai yakin bahwa inilah kerinduan. Selama ini saya rindu dengan sesuatu hal yang bisa mengisi jiwa saya, rohani saya. Jadi begitu saya mulai yakin, mulai mantap gitu, saya kabarkan kepada salah seorang pendeta di GBI Roksanur kalau saya
mau dibaptis. Ternyata mau dibaptis nggak segampang itu. Ternyata saya diinjili dulu. Diinjili oleh beberapa teman-teman dari GBI Rock Kute, GBI Rock Sanur. Saya diinjili, diajar. Mungkin itu seperti apa ya, seperti bimbingan ya. Seperti bimbingan. Jadi ya, setelah mungkin hampir sebulan saya dibimbing, saya mantap. Tanggal hari Valentine 2019 saya dibaptis oleh salah seorang pendeta di GBI Rock Sanur. Nah, setelah saya dibaptis timbul permasalahan. Waktu itu saya suka bikin status kadang-kadang ada saya ambil dari ayat-ayat Alkitab, status yang kekristenan gitu ya. Kemudian saya ditelepon oleh cucu saya yang paling gede ya, sekarang usianya udah 16 tahun. Oma sekarang udah Kristen ya? Dia dengan marah. Terus saya bilang, emang kenapa kalau Oma udah Kristen? Oma kafir. Oma calon isi neraka. Pokoknya dia segala hal-hal buruk dia sampaikan ke saya. Terus saya dengan sabar, karena Mary teman saya itu sudah banyak mengajarkan tentang kasih di dalam kekristenan, tentang kesabaran dengan segala kerendahan hati. Dan itu saya sampaikan juga kepada cucu saya, seperti ayah saya dulu ketika saya bertanya, terus saya bilang sama cucu saya, nanti kalau kamu sudah besar belajar ya. Dan sekarang usia dia baru 16 tahun, saya nggak pernah memaksa dia, biarlah waktu nanti yang mengajarnya, puji Tuhan. Kemudian setelah 2019 itu masuk 2020 nggak salah saya COVID ya. COVID di Bali, kita semua pedagang, pengusaha di Bali itu semua bangkrut dan tutup usahanya. Mau tidak mau saya kembali ke Jakarta, kumpul lagi dengan anak-anak saya. Anak-anak saya semua kerja di swasta. Mereka juga semua anak menantu berhenti bekerja. Di saat kebingungan itu, anak saya yang bontot yang kerja di luar negeri juga dipulangkan ke Indonesia. Jadi kami untuk makan hari-hari aja di masa-masa COVID itu, aduh luar biasa. Apa yang ada kami jual, terpaksa kami jual. Tapi karena saya sudah punya iman Kristus, seperti ayat di dalam Alkitab, burung di udara juga dijamin oleh Tuhan diberi makan. Tanaman liar juga dipelihara oleh Tuhan Yesus. Jadi saya ingat dengan ayat itu, masa sih kita manusia nggak dicukupi gitu. Ya, jadi waktu itu bulan berapa ya? Pokoknya dalam tahun 2021, waktu itu saya tinggal berdua dengan anak bontot saya yang dipulangkan dari luar negeri itu di rumah. Tiba-tiba jam 11 malam dia menangis masuk ke kamar saya.
Saudaraku yang terkasih, dari kesaksian ibu ini kita